Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Kemudian juga selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Desria selaku pengampu mata kuliah Bisnis Internasional Manajemen A tahun 2026. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gaisan Kaladam dengan NIM 17056241123. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil dari UTS saya, yaitu saya membahas UMKM brand parfum yaitu SK Parfum, dan alasannya kenapa cocok untuk ekspansi ke global di dunia ini gitu. Nah, untuk profil singkat dari SK Parfum ini sendiri, SK Parfum ini merupakan UMKM lokal Indonesia berasal dari Bogor yang bergerak di bidang parfum dan fragrance dengan fokus pada aroma premium atau inspired dan khas Timur Tengah seperti oud dan musk. Nah, produk ini dipasarkan secara offline dan melalui platform digital seperti Instagram serta marketplace untuk menjangkau konsumen lebih luas. Dan SK Parfum ini juga lebih terkenal di TikTok Shop teman-teman, di platform digitalnya. Nah, saat ini juga SK Parfum menjalankan kegiatan usaha dan dalam skala UMKM dengan fokus pemasaran pada pasar domestik Indonesia. Penjualan produk ini dilakukan melalui media sosial, khususnya Instagram serta marketplace online yang memudahkan interaksi langsung dengan konsumen. Lalu untuk target utamanya adalah remaja dan dewasa yang memiliki minat terhadap produk parfum. Nah, untuk USP SK Parfum ini atau unique selling point, untuk produk utama yang ditawarkan SK Parfum adalah parfum dengan berbagai pilihan aroma, mulai dari aroma fresh, sweet, woody, hingga oriental khas Timur Tengah seperti oud dan musk. Produk ini dipasarkan dalam beberapa ukuran kemasan yang praktis untuk penggunaan sehari-hari seperti ukuran 20 ml, 35 ml, serta 50 ml. Nah, untuk USP lainnya ini, yang pertama ada memiliki pilihan aroma yang beragam dan mengikuti tren pasar, kemudian menawarkan parfum dengan karakter aroma Timur Tengah yang sedang populer, seperti misalkan Afnan, 9pm, kemudian Zimaya, Rasasi. Kemudian juga yang ketiga ada harga produk relatif terjangkau dibandingkan parfum brand internasional lainnya, karena bisa dibilang kan SK Parfum ini ngaduk atau duplikat dari parfum mahal teman-teman, jadi harga lebih murah tapi memiliki kualitas yang sama kurang lebihnya. Dan kemasan praktis, kemudian ada kemasan praktis dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari. Kemudian terakhir ada kemasan dilakukan secara digital sehingga lebih mudah menjangkau konsumen muda. Kemudian fun fact-nya ini, SK Parfum juga memiliki brand image yang sangat bagus teman-teman di TikTok Shop, di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Nah, kenapa brand SK Parfum ini cocok untuk ekspansi global? Karena yang pertama, tren penggunaan parfum ini terus meningkat teman-teman, terutama di kalangan generasi muda. Kemudian aroma oriental seperti oud dan musk sesuai dengan preferensi pasar Malaysia. Jadi teman-teman, untuk target negara ekspansi global kita yaitu Malaysia. Nah, yang ketiga ada harga terjangkau menjadi keunggulan dibanding brand internasional. Yang keempat, ada e-commerce dan media sosial memudahkan perjualan lintas negara teman-teman. Nah, SK Parfum ini juga kan saya seperti bilang di pertama, aktif berjualan di platform digital. Kemudian yang terakhir, Malaysia ini dipilih karena memiliki budaya dan pasar fragrance yang potensial. Nah, kenapa Malaysia? Ini saya memunculkan peta dari negara Malaysia dari sisi kanan dan sisi kiri. Kenapa teman-teman alasannya? Ini alasannya. Yang pertama, Malaysia memiliki pasar fragrance yang besar dan terus berkembang. Yang seperti saya bilang pertama tadi, konsumen Malaysia menyukai produk berkualitas dengan kemasan praktis. Ketiga, tren parfum unik dan aroma khas makin diminati termasuk aroma oriental oleh warga Malaysia. Yang keempat, daya beli masyarakat Malaysia relatif tinggi sehingga potensial untuk produk premium ini terjangkau. Nah, yang terakhir, perkembangan e-commerce di Malaysia memudahkan penjualan produk luar negeri. Nah, untuk fun fact-nya ini, di Malaysia parfum ini bukan hanya digunakan sebagai pelengkap penampilan teman-teman, tetapi juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Menariknya, masyarakat Malaysia memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap aroma oriental seperti oud dan musk ala Timur Tengah. Karena seperti kita ketahui, Malaysia juga ada pengaruh budaya Timur Tengah serta mayoritas penduduk muslim yang familiar dengan jenis aroma tersebut. Selain itu juga karena cuaca Malaysia yang tropis dan cenderung panas sehingga cocok untuk menggunakan parfum yang oud dan musk. Nah, kita langsung masuk ke analisis pastel. Yang pertama ada politik. Malaysia memiliki kondisi politik yang stabil dan mendukung perdagangan internasional serta hubungan baik Indonesia antara Malaysia dalam ASEAN ini juga mempermudah aktivitas ekspor dan perdagangan. Kondisi ini memberikan peluang nih bagi SK Parfum untuk melakukan ekspansi pasar dengan hambatan perdagangan yang lebih rendah. Jadi bisa dibilang hambatannya sangat rendah teman-teman untuk ekspansi global. Yang kedua ada ekonomi. Jadi Malaysia ini memiliki daya beli
masyarakat yang cukup tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini menciptakan peluang besar bagi produk lifestyle dan personal care seperti parfum, khususnya pada segmen middle class dan generasi muda. Untuk sosialnya, mayoritas masyarakat Malaysia beragama Islam dan cukup familiar dengan aroma oriental seperti oud dan musk. Selain itu juga penggunaan media sosial dan marketplace sangat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, sehingga mendukung strategi digital marketing SK Parfum. Seperti saya bilang tadi di awal, SK Parfum ini memiliki brand image yang sangat bagus teman-teman. Dari mulai video marketingnya yang menarik, sehingga anak-anak muda dan kalangan dewasa juga tertarik untuk membeli dari produk SK Parfum ini. Kemudian yang keberapa saya lupa, teknologi. Perkembangan teknologi dan e-commerce di Malaysia ini sangat pesat teman-teman. Platform seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop memudahkan UMKM melakukan penjualan cross border tanpa harus membuka toko fisik secara langsung. Nanti cross border ini bakal saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk environmental, konsumen Malaysia ini mulai lebih peduli terhadap isu lingkungan, termasuk penggunaan kemasan dan keamanan bahan produk. Hal ini menjadi peluang bagi SK Parfum untuk membangun citra merek yang lebih positif dan ramah lingkungan. Dan fun fact-nya, untuk SK Parfum ini juga sudah mendukung environmental dengan menggunakan bahan-bahan yang daur ulang, kemudian juga bahan yang sudah dilisensi dengan BPOM, jadi aman untuk badan, kulit, dan tubuh kita. Nah, yang terakhir, analisis legal. Jadi produk parfum di Malaysia ini harus memenuhi regulasi terkait keamanan produk, labeling, dan standar impor. Sertifikasi halal juga sangat penting teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk SK Parfum. Karena seperti saya bilang, Malaysia ini mayoritas agamanya adalah Islam juga, kurang lebih sama seperti Indonesia. Nah, kalau ditanya kompetitor lokal di Malaysia untuk brand kita nih apa nih yang kita mau ekspansi global? Yang pertama ada Sniffy Parfum dari Malaysia. Ini saya screenshot dari webnya. Kemudian ada Tunica Scent. Kemudian terakhir ada Alnara Perfume teman-teman. Nah, ini jadi merupakan 3 brand yang menjadi kompetitor utama dan kompetitor lokal utama bagi SK Parfum jika SK Parfum ini ingin ekspansi ke global. Nah, untuk target pasarnya siapa teman-teman? Untuk target pasar ini usia 18-35 tahun, generasi muda yang aktif di media sosial, menyukai parfum trendy, tertarik pada aroma oriental, aktif berbelanja melalui Shopee, TikTok Shop, dan platform digital lainnya, dipengaruhi review influencer dan konten kreator, kemudian terakhir memiliki lifestyle modern dan mengikuti tren fragrance. Nah, untuk strategi masuk pasarnya, jadi SK Parfum ini menggunakan strategi cross border e-commerce. Nah, yang kedua, penjualan melalui Shopee, Malaysia, TikTok Shop, dan Instagram. Kemudian memudahkan masuk pasar tanpa membuka toko fisik. Kemudian terakhir, biaya lebih rendah dan fleksibel untuk UMKM seperti sekelas SK Parfum. Nah, untuk strategi harga dan distribusinya, strategi harga menggunakan konsep affordable premium. Jadi masih memiliki harga murah tapi kualitas premium. Yang kedua, harga kompetitor untuk middle class dan generasi muda. Nah, untuk strategi distribusi sendiri melalui Shopee Malaysia dan TikTok Shop, kemudian promosi menggunakan Instagram, TikTok, dan influencer lokal Malaysia, kemudian terakhir pengiriman dilakukan langsung dari Indonesia ke Malaysia. Tantangan dan mitigasinya. Itu tantangannya persaingan dengan brand lokal dan internasional, brand awareness masih rendah di Malaysia, regulasi impor dan sertifikasi halal, resiko logistik dan keterlambatan pengiriman, kemudian perubahan tren parfum yang cepat. Untuk mitigasinya sendiri memperkuat branding dan digital marketing. Yang kedua, menjaga kualitas produk dan layanan, memastikan produk sesuai regulasi Malaysia, menggunakan jasa logistik terpercaya, kemudian terakhir melakukan inovasi produk dan riset pasar secara berkala. Nah, kesimpulan rekomendasinya. Kesimpulan kelayakan ekspansi, SK Parfum ini memiliki peluang besar untuk ekspansi ke Malaysia. Karena pasar Malaysia ini cocok dengan produk fragrance oriental seperti oud dan musk. Kemudian juga tingginya penggunaan parfum dan e-commerce menjadi peluang besar bagi SK Parfum. Kemudian selanjutnya ada Malaysia ini memiliki kondisi ekonomi dan bisnis yang stabil. Kemudian selanjutnya ada strategi cross border e-commerce. Dinilai ini paling efektif untuk UMKM karena memiliki biaya yang paling rendah. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 penjualan dapat dilakukan melalui Shopee, Malaysia, dan TikTok Shop. Dan yang terakhir yang ketujuh ada konsep affordable premium sesuai dengan target middle class dan generasi muda. Nah, untuk rekomendasinya, untuk langkah awal UMKM ini, memperkuat branding dan identitas merek di media sosial. Kemudian fokus pada penjualan melalui marketplace dan e-commerce. Kemudian ketiga, memastikan produk memenuhi regulasi dan sertifikasi halal Malaysia. Yang keempat, menggunakan influencer dan konten creator untuk promosi. Kelima, menggunakan inovasi produk dan sesuai tren pasar Malaysia. Yang keenam, memanfaatkan digital marketing untuk meningkatkan brand awareness. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.